Halo semuanya, perkenalkan namaku Febrianti Robetama, mahasiswi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang pandangan organisasi, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Korporasi Strategik oleh dosen pengampu Ibu Rosmawati Panjaitan. Tapi sebelumnya kita berpantun dulu ya. Dengar nih, jalan-jalan ke kebun binatang. Jangan lupa melihat gajah dan burung. Dalam komunikasi harus saling seimbang agar tidak ada saling canggung. Hari ini kita akan mengangkat tema tentang pandangan organisasi. Sebelumnya saya akan membahas tentang sebenarnya apa sih komunikasi organisasi itu. Nah, untuk komunikasi organisasi itu sendiri adalah sebuah pengiriman dan penerimaan pesan yang baik dalam suatu kelompok, baik secara formal maupun informal. Lalu ada pengertian lain dari komunikasi organisasional, adalah komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang ada dalam suatu organisasi itu sendiri dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya pandangan organisasi. Dalam organisasi itu sendiri ada dua pandangan, yaitu pandangan objektivitas dan subjektivitas. Dalam sisi objektivitas yang melihat bahwa kebenaran itu dapat temukan ketika kita menyingkirkan campur tangan manusia ketika melakukan suatu penilaian. Lalu yang kedua ada subjektivitas yang dimana pengetahuan tidak mempunyai sifat yang objektif dan tidak mempunyai sifat yang tidak dapat berubah. Selanjutnya ada organisasi atau pengorganisasian. Dalam dua sisi yang berbeda, yaitu objektif dan subjektif. Dalam sisi objektif melihat bahwa organisasi itu adalah suatu struktur yang bersifat konkret. Lalu ada yang dinamakan subjektif yang melihat bahwa organisasi itu adalah sebuah proses atau sebuah kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang. Dari sisi sifat manusia, dari pendekatan objektif, mereka sangat menekankan bahwa lingkungan itu sebagai suatu faktor penentu yang menjelaskan perilaku manusia. Lalu dalam sisi subjektif menekankan bahwa manusia itu mempunyai peranan yang lebih aktif dan kreatif. Dari sisi tindakan manusia, dalam sudut pandang objektif yang melihat bahwa tindakan itu bertujuan, intensional, goal oriented, dan juga rasional. Lalu dari sisi subjektivitas yang melihat bahwa tindakan itu muncul dari proses sosial dalam interaksi manusia yang berfokusnya adalah perilaku yang berkembang yang tergantung pada konstruksi sosial yang terjadi selama proses interaksi. Lalu selanjutnya pengaruh pandangan terhadap organisasi. Dari sisi objektivitas melihat bahwa sebuah organisasi itu suatu struktur yang nyata. Lalu dalam sisi subjektivitas melihat bahwa organisasi itu sebagai perilaku perorganisasian. Dari dua pandangan tersebut melahirkan beberapa pendekatan teori, yaitu ada pendekatan klasik, neoklasik, dan juga pendekatan modern. Pendekatan klasik atau yang disebut dengan machine theory dikemukakan oleh Frederick Taylor pada tahun 1919. Dalam pendekatan ini melihat bahwa setiap pekerja bias dianalisis secara alamiah untuk menemukan cara terbaik dalam melaksanakan. Lalu ada konsep selanjutnya, yaitu cara atau metode kerja baku ini belum tentu sesuai dengan keinginan pekerja, tetapi para pekerja bisa dirangsang dengan imbalan finansial agar bersedia melaksanakannya. Selanjutnya ada yang dinamakan pendekatan neoklasik yang biasa disebut Human Relations School yang dilakukan oleh Elto Mayo pada tahun 1927 hingga 1932. Dalam konsepnya, organisasi itu adalah sebuah sistem sosial yang dimana hubungan antara para anggotanya merupakan interaksi sosial. Dalam interaksi sosial ini menyebabkan munculnya kelompok non-formal dalam organisasi yang memiliki norma sendiri dan berlaku serta menjadi pegangan bagi seluruh anggota kelompok. Lalu, interaksi sosial antar anggota organisasi perlu diarahkan agar pengaruhnya positif bagi prestasi individu maupun kelompok.
Lalu yang terakhir, kelompok-kelompok non-formal tersebut bisa mempunyai tujuan yang berbeda dengan kepentingan organisasi. Yang terakhir ada yang dinamakan pendekatan modern. Pendekatan modern ini disebut dengan sistem school yang diawali oleh penelitian yang dilakukan oleh John Woodward pada akhir 1950 di Inggris. Pendekatan ini memandang bahwa organisasi sebagai suatu sistem yang terbuka, bahwa organisasi itu merupakan bagian dari lingkungannya, sehingga organisasi bisa dipengaruhi maupun mempengaruhi lingkungan. Lalu selanjutnya ada yang dinamakan keterbukaan dan ketergantungan organisasi terhadap lingkungannya, menyebabkan bentuk organisasi harus disesuaikan dengan lingkungan di mana organisasi itu berada. Dari ketiga pendekatan tersebut, ada beberapa teori yang membahas tentang organisasi. Yang pertama dari teori X dan Y. Dalam asumsinya di teori X itu sendiri adalah kebanyakan orang berpendapat bahwa pekerjaan itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Lalu selanjutnya, kebanyakan dari orang lebih suka diperintah dan seringkali harus dipaksa untuk melakukan pekerjaan mereka. Lalu yang ketiga, kebanyakan orang itu tidak ambisius, tidak ingin maju dan tidak menginginkan tanggung jawab. Lalu yang keempat, kebanyakan dari orang dimotivasi terutama oleh keinginan mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok. Yang terakhir, kebanyakan dari orang itu harus dikendalikan dengan ketat dan tidak mampu menyelesaikan masalah dalam organisasi. Selanjutnya dari teori dalam asumsinya, yang pertama, kebanyakan orang berpendapat bahwa bekerja adalah sesuatu yang alamiah seperti layaknya bermain. Lalu yang kedua, kebanyakan orang merasa bahwa pengendalian diri sendiri sangat diperlukan supaya pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya, kebanyakan orang dimotivasi oleh keinginan mereka untuk diterima lingkungan, mendapat pengakuan, dan merasa berprestasi. Selanjutnya, kebanyakan orang ingin menerima dan bahkan menginginkan suatu tanggung jawab apabila mereka memperoleh bimbingan, pengelolaan, dan kepemimpinan yang tepat. Yang terakhir, kebanyakan orang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara kreatif. Selanjutnya ada 5 gaya kepemimpinan dalam beberapa model, yaitu ada improve style, ada middle of the road style, ada team style, ada country club, dan juga ada tech style. Lalu selanjutnya ada teori 3D. Tokoh dari teori ini adalah Redin. Dia mengemukakan 3 dimensi dalam teori tersebut, yaitu ada orientasi kerja, orientasi hubungan, dan keefektifan. Dalam teori ini mengemukakan 8 tipe manajerial atau gaya kepemimpinan. Apabila lebih efektif jika yaitu eksekutif, oktorat lunak, pengembang, dan birokrat. Lalu apabila kurang efektif, pencari kompromi, oktorat, pembawa misi, dan penyendiri. Selanjutnya ada teori kepemimpinan situasional. Dalam teori ini dikemukakan ada 4 gaya kepemimpinan situasional. Yang pertama ada style 1 yaitu telling, style 2 yaitu selling, style 3 yaitu participation, dan yang keempat itu ada delegating. Selanjutnya ada teori 4 system, yaitu ada 8 manajerial yang menjadi poin penting dalam teori ini, yaitu ada kepemimpinan, ada motivasi, ada komunikasi, ada interaksi, ada pengambilan keputusan, penentuan tujuan, pengendalian, serta kinerja. Selanjutnya, Likert membagi gaya manajerial itu menjadi beberapa poin. Yang pertama ada penguasa mutlak yang melihat bahwa gaya berdasarkan asumsi teori X, lalu manajer memberi bimbingan sepenuhnya dan pengawasan ketat pada pegawai dengan rasa takut, ancaman maupun hukuman. Lalu selanjutnya ada penguasa semi mutlak yang dimana sifatnya otoritarian, lalu yang mendorong komunikasi ke atas untuk berpendapat atau mengemukakan keluhan. Lalu yang ketiga ada yang dinamakan penasihat. Penasihat ini melibatkan interaksi yang cukup sering pada tingkat pribadi sampai tingkat moderat antara atasan maupun bawahan. Lalu yang terakhir ada pengajak serta. Di sini sangat suportif dengan tujuan agar berjalan baik melalui partisipasi nyata pegawai. Selanjutnya ada gaya kontinum.
di sini ada beberapa poin yang menegaskan bahwa para manajer itu harus membuat keputusan dan mengumumkannya. Lalu yang kedua, membuat keputusan dan menawarkannya, lalu mengemukakan keputusannya dan memberi kesempatan untuk mempertanyakannya. Lalu manajer mengemukakan keputusan sementara yang masih dapat diubah. Lalu selanjutnya menentukan beberapa batasan dan meminta bawahan untuk membuat keputusan. Lalu yang terakhir mengizinkan bawahan untuk membuat keputusan. Selanjutnya ada teori kontingensi, yaitu ada 3 karakteristik yang melihat suatu situasi kepemimpinan, yaitu relasi pemimpin anggota, struktur tugas, dan kekuasaan jabatan pemimpin. Selanjutnya ada gaya antarpersonal dalam komunikasi organisasi. Norton menyebut gaya komunikasi sebagai komunikator style construct yang melihat bahwa ada 9 variabel yang berkaitan dengan gaya komunikasi organisasi. Yang pertama, mendominasi, yaitu mengambil kendali. Yang kedua, dramatisasi, bercanda dan dilebih-lebihkan. Lalu yang ketiga, argumentatif, menikmati diskusi yang panas, menggunakan fitur ekspresif dan ekspresi wajah, lalu membuat kesan langsung, tenang, santai, lalu pendengar yang penuh perhatian dan empati, terbuka dengan perasaan dan emosi, dan yang terakhir ramah, memberi semangat dan cekatan. Selanjutnya ada dimensi komunikasi organisasi. Di sini ada 2 hal penting, yaitu komunikasi internal, yaitu pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan mereka dalam suatu perusahaan atau jabatan tersebut, lengkap dengan strukturnya yang khas, dan pertukaran secara horizontal dan vertikal dalam suatu perusahaan yang menyebabkan pekerjaan itu berlangsung. Lalu yang kedua ada komunikasi vertikal, yang dimana pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan, lengkap dengan struktur yang khas. Lalu selanjutnya ada downward communication. Di sini komunikasi dari atas ke bawah, yang artinya informasi yang berlangsung secara formal dari seorang yang memiliki wewenang atau kedudukan kepada orang yang kedudukannya lebih rendah. Terdapat 5 jenis informasi. Yang pertama, how to job. Jenis informasi ini menyangkut tentang apa yang diharapkan karyawan dalam bekerja dan bagaimana mereka melakukan semuanya itu. Lalu yang kedua, rationale for doing jobs. Jenis informasi ini dirancang untuk karyawan agar mereka mengetahui bagaimana mereka bekerja. Selanjutnya ada organizational policy and practice, yaitu melengkapi informasi tentang tugas atau pekerjaan yang spesifik dan bagaimana mempersiapkan mereka masuk ke organisasi secara total. Lalu selanjutnya ada employee performance. Informasi ini tentang bagaimana melakukan sesuatu yang baik, dinilai penting untuk efisiensi dan efektifnya suatu sistem. Lalu yang terakhir ada mission of the organization, yang dimana kesetiaan terhadap organisasi, produknya, pelayanan, dan kontribusi kepada masyarakat adalah suatu unsur penting dalam kekuatan organisasional. Selanjutnya ada upward communication, yang dimana berlangsung seorang yang memiliki kedudukan lebih rendah kepada yang kedudukannya lebih tinggi. Di sini berfungsi untuk arus informasi ke atas, memasok informasi berharga bagi pengambilan keputusan pemegang organisasi dan kegiatan supervisi lainnya. Lalu yang kedua, komunikasi ke atas membuat supervisor tahu bahwa bawahan menyampaikan informasi. Lalu selanjutnya ada mendorong omelan dan keluhan ke permukaan. Lalu selanjutnya memperkuat penghargaan dan kesetiaan terhadap organisasi. Lalu memperbolehkan supervisor untuk menetapkan apakah bawahan memperoleh pengertian yang dimaksudkan dari arus informasi ke bawah. Lalu yang terakhir, membantu karyawan menanggulangi masalah pekerjaan mereka. Selanjutnya ada komunikasi horizontal. Di sini adalah berbagai informasi di antara rekan sejawat dalam satu unit kerjaan yang sama. Di sini bertujuan untuk koordinasi tugas, berbagi informasi terhadap perencanaan dan kegiatan, lalu pemecahan masalah, menjamin kesamaan pengertian, mendamaikan negosiasi dan menyatukan perbedaan, dan mengembangkan dukungan interpersonal. Selanjutnya ada beberapa metode dalam komunikasi horizontal. Yang pertama ada pertemuan kepanitiaan, interaksi informal suatu istirahat, lalu percakapan telepon,
memo dan catatan, aktivitas sosial, dan juga lingkaran kualitas. Selanjutnya ada yang dinamakan komunikasi diagonal, yaitu aplikasi 3 prinsip akan memperkuat peranan komunikasi staf khusus, yaitu yang pertama, staf khusus itu harus dilatih dalam keahlian komunikasi, lalu membutuhkan pengenalan lebih penting dari peranan komunikasi mereka. Lalu manajemen harus mengakui bahwa staf khusus ini membuat lebih baik untuk mempergunakannya dalam komunikasi organisasi. Selanjutnya ada komunikasi persona, yang dimana komunikasi ini berlangsung secara dialogis, saling menatap, sehingga terjadi kontak pribadi. Sedangkan komunikasi persona ini bermedia adalah berkomunikasi menggunakan alat atau media. Selanjutnya ada yang dinamakan komunikasi kelompok. Di sini komunikasi antara seorang dengan sekelompok yang lain dalam situasi tatap muka, baik dari kelompok besar maupun dari kelompok kecil. Selanjutnya ada komunikasi eksternal, yang dimana komunikasi ini terjadi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Selanjutnya ada yang dinamakan dimensi komunikasi eksternal, yaitu komunikasi dari organisasi ke khalayak bersifat informatif, yang merasa bahwa khalayak itu ada keterlibatan, setidak-tidaknya ada hubungan batin. Lalu di sini ada beberapa bentuk dalam melakukan komunikasi organisasi kepada khalayak, yaitu seperti majalah organisasi, pidato, press release, konferensi pers, film dokumenter, dan juga selebaran dan lain sebagainya. Lalu komunikasi dari khalayak ke organisasi merupakan umpan balik sebagai efek dari kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri. Selanjutnya ada yang dinamakan komunikasi manajemen, yaitu ada 4 poin, yaitu ada planning, memikirkan sebelumnya apa yang akan kita kerjakan. Lalu yang kedua ada organizing, yaitu menentukan kegiatan yang lebih khusus untuk mencapai tujuan dan sasaran. Lalu yang ketiga ada directing, di situ aspek tugas manajemen yang lebih operasional, yang melengkapi kekurangan dalam suatu perencanaan ataupun pengorganisasian. Lalu yang terakhir ada controlling, yaitu bentuk pengawasan sebagai sebuah proses masuk dalam pengukuran, perbandingan, pengambilan keputusan, umpan balik atau tindakan korektif. Lalu ada 4 proses dalam komunikasi manajemen, yaitu ada asking atau bertanya atau meminta informasi yang tidak kita miliki dari orang lain. Lalu ada telling, yaitu sebelum kita ke understanding, kita harus lebih dulu memberitahukan dan mengirim pesan dalam bentuk telling. Lalu selanjutnya ada listening, yaitu kita harus mengerti apa yang disampaikan orang lain. Dan yang terakhir ada understanding, untuk memahami, maka perlu menyelami dari individu, motivasi individu. Selanjutnya ada peranan pemimpin organisasi, yaitu peranan antarpersona, yaitu yang pertama peranan tokoh. Pemimpin itu biasanya disebut sebagai seorang tokoh yang memimpin berbagai acara, seperti misalkan upacara kantor. Lalu ada peranan pemimpin. Di sini pemimpin seorang manajer bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan. Lalu yang ketiga ada peranan pendukung, yaitu melakukan komunikasi dengan orang-orang di luar jalur komando, baik vertikal maupun horizontal. Lalu selanjutnya ada peranan informasional, yaitu peranan monitor. Manajer itu harus memandang lingkungan sebagai sumber informasi. Peranan penyebar, kebalikan dari peranan penghubung. Lalu peranan juru bicara, ada persamaan dan peranan penghubung. Lalu selanjutnya ada peranan pemimpin organisasi, yaitu peranan memutuskan. Peranan wira swasta melakukan penyesuaian dalam lingkungan, peranan pengendali gangguan, peranan penentu sumber, dan peranan founding. Sebagai penutup ada beberapa poin penting mengenai tema pandangan organisasi, yaitu yang pertama, bahwa pendekatan objektif adalah sebuah pendekatan yang melihat bahwa organisasi itu sebagai bagian yang berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan. Lalu yang kedua, ada pendekatan subjektif, yang dimana menegaskan bahwa organisasi itu terbentuk dan berkembang karena proses kreativitas dan interaksi manusia. Lalu yang terakhir, bahwa kedua pandangan tersebut ini mempengaruhi bagaimana perkembangan teori dalam komunikasi ini berjalan dan berkembang sampai saat ini. Demikian pembahasan mengenai pandangan organisasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.